kita juga akan membahas tentang buku 5B pembelajaran 6. Nah, kalian persiapkan, yaitu halaman 32. Nah, halaman 32 anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan mengamati, itu ayo mengamati. Nah, ini ada gambar, ini ya, anak-anak diantarkan sekolah ya. Nah, pernahkah kamu diantar sekolah anak-anak oleh orang tua kalian? Nah, tentunya pernah kan ini? Tentunya kalian pernah diantar orang tua dengan naik sepeda motor, itu mengendari motor. Nah, coba kamu perhatikan ini keadaan di jalan raya ketika kamu diantar sekolah naik kendaraan. Nah, itu ya. Terus di jalan raya banyak sekali kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Ini kamu perhatikan gambar yang keduanya ya. Tidak sedikit anak-anak ya kendaraan yang menghasilkan asap hitam, yaitu asap tersebut membuat udara menjadi kotor. Nah, anak-anak kita akan mencermati ini ya. Ini banyak kendaraan yang lalu lalang ini. Ada mobil, ada sepeda motor ya anak-anak ya. Jadi udara kotor itu membuat kita sulit bernapas anak-anak ya. Jadi asap-asap tersebut itu dari kendaraan tadi ya kan. Jadi menurut kamu kendaraan tersebut mengeluarkan asap hitam ya kan. Jadi apakah pemilik kendaraan tersebut sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai pemilik kendaraan sepeda motor atau kendaraan dan sebagai warga masyarakat? Nah, sekarang teman-teman akan menyimpulkan teks secara lisan ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama, kita akan menyimpulkan isi teks secara lisan. Nah, yang kedua akan menjelaskan contoh-contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Tuh nanti ya. Nah, terus kita akan mengembangkan sikap kita itu kreatif dan percaya diri. Itu anak-anak ya. Ayo kita membaca, yaitu anak-anak bisa membuka buku kalian, yaitu buku halaman 32. Nah, di situ menyimpulkan isi teks secara lisan. Nah, di sekolah Nina mencari informasi tentang pencemaran udara di perpustakaan sekolah. Setelah membaca buku, Nina membuat pernyataan tentang isi teks pada buku. Nah, pernyataan teks itu secara keseluruhan disebut dengan apa? Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan itu teks secara keseluruhan. Nah, menyimpulkan isi teks dapat dilakukan secara tulis maupun lisan. Nah, ini anak-anak ya. Mungkin pada pembelajaran kali ini kita akan berlatih menyimpulkan isi teks baik secara tulis maupun lisan. Yaitu kita akan menggunakan bahasa yang baku. Jadi bahasa baku itu berarti bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, sekarang kalian bisa membuka buku kalian halaman 32 itu judul bacaan teksnya itu udara bersih di dalam kamar. Nah, tentunya kalian kalau bangun pagi tentunya akan merapikan kamar tidurnya kan. Nah, yaitu pertama kalian mungkin membuka tirai dan jendela kamar. Untuk apa anak-anak? Yaitu untuk mendapatkan sinar matahari dan udara segar pada pagi hari. Nah, anak-anak, udara pagi hari itu udara yang masih bersih dan segar, yang belum tercemar polusi. Terlebih jika halaman rumah kita itu ada pepohonan di luar itu. Jadi kalian bisa membuka jendela kamar agar udara di dalam kamar bertukar dengan udara bersih dari luar ya. Karena mungkin semalaman kalian pakai AC, terus udara tetap hanya di lingkup kamar saja. Tapi kalau kalian pagi hari bangun pagi membuka kamar kalian, nah udaranya akan bergantian anak-anak ya. Jadi udara yang masih bersih di luar, jika tidak terjadi pertukaran udara di dalam kamar akan menjadi apa anak-anak? Menjadi pengap.
pengap dan udara menjadi berbau. Jadi pengap itu udara tidak bisa keluar, jadi baunya tetap hanya di kamar saja. Jadi tidak ada pertukaran udara di dalam kamar. Jadi kamar akan menjadi pengap. Jadi kamar akan menjadi berbau. Nah, hal itu menunjukkan bahwa udara di dalam kamar sudah tidak bersih lagi, anak-anak ya. Tidak bersih lagi. Mungkin kalian bisa melakukannya ya kalau pagi hari itu. Jadi untuk memperoleh udara bersih tidak hanya bernapas saja, tetapi juga untuk membuatnya nyaman kita harus beraktivitas di dalam kamar. Jika udara di dalam ruangan tidak bertukar dengan udara di luar, akan akan menyebabkan ruangan terasa panas dan berbau. Jadi karbon dioksida yang dikeluarkan saat bernapas berkumpul semakin banyak di ruangan, yaitu dalam kamar kita. Nah, anak-anak, kesimpulan sementara isi teks tersebut adalah yaitu sesuai dengan bacaan udara bersih dalam kamar, Nina membuka jendela kamarnya agar agar udara kamar berganti dengan udara yang lebih bersih. Nah, itu ya. Jadi setelah baca teks kalian bisa menyimpulkan setelah menjawab pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan untuk nomor 1. Siapa tokoh yang terdapat pada teks berjudul udara bersih di dalam kamar? Nah, tentunya anak-anak sudah bisa menjawabnya nanti ya. Nah, tentunya siapa? Nina, ya kan? Nah, itu. Terus kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh tokoh tersebut, yaitu kegiatannya yaitu membuka kamar setelah bangun tidur pada pagi hari itu. Nah, kapan tokoh melakukan kegiatan tersebut? Tentunya pada pagi hari. Di mana tokoh melakukan kegiatan tersebut? Di rumahnya, itu di kamar. Nah, terus kemudian di mana tokoh melakukan kegiatan tersebut? Tentunya di kamarnya ya. Terus bagaimana tokoh melakukan kegiatan tersebut? Tokoh melakukan dengan cara membuka jendela, itu anak-anak ya. Jadi berdasarkan hasil diskusi nanti secara keseluruhan dalam satu kalimat singkat kalian bisa menyimpulkan isi teks sendiri ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan isi teks secara lisan. Nah, secara lisan tentunya dalam ayo membaca. Nah, itu ya. Mengapa tokoh melakukan kegiatan tersebut? Itu tadi sudah. Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut dan apa yang terjadi jika tokoh tidak melakukan hal tersebut? Ini dalam menyimpulkan teks secara lisan. Jadi berdasarkan hasil diskusi, mungkin hasil pengamatan kita secara keseluruhan dalam satu kalimat singkat, yaitu kita bisa membandingkan isi teks dan kesimpulan. Nah, itu anak-anak ya. Jadi ada perbedaan antara kesimpulan dan kesimpulan teman kalian, yaitu kesimpulanmu dan kesimpulan sementara. Jadi anak-anak bisa menuliskan di lembar kerja kalian. Nah, sekarang untuk ayo membaca tadi menjelaskan contoh-contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, di situ kalian bisa membuka halaman 34. Nah, coba halaman 34 yaitu menjelaskan contoh-contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, anak-anak lalu untuk menjawab dalam teks kalian bisa membaca yaitu kerja bakti untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, yaitu kamu bisa buka dalam bukumu halaman 34. Nah, itu bacaannya kerja bakti untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Kebersihan kampung merupakan tanggung jawab setiap warga. Warga yang bijak akan melaksanakan tanggung jawab menjaga kampungnya dengan baik. Nah, minggu ini di kampung Nina akan diadakan kerja bakti. Setiap warga berpartisipasi dalam kegiatan ini. Setiap warga sudah dibagi pekerjaan yang harus dilakukan.
Semua berperan serta dalam kegiatan kerja bakti ini. Warga yang berhalangan ikut dalam kegiatan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala RT yang memimpin kerja bakti. Tidak ada warga yang meninggalkan kewajibannya menjalankan tugas dalam kerja bakti kecuali yang benar-benar berhalangan. Bapak-bapak bertugas membersihkan lingkungan dengan mengeruk selokan agar tidak terjadi pendangkalan. Tidak hanya kebersihan saja yang diperhatikan dalam kegiatan ini. Keindahan lingkungan pun tetap dijaga dengan memotongi rumput yang sudah terlalu tinggi atau memangkas tanaman yang daunnya sudah menguning dan kering. Nah, kerja keras dari setiap warga yang merawat lingkungan ini terbayar dengan hidangan lezat yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu RT. Semua melakukan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan. Keharmonisan dalam lingkungan tempat tinggal Lina ini akan terus terjaga karena warga yang saling menghargai dan hidup rukun. Ini anak-anak ya. Jadi anak-anak nanti bisa menjawab pertanyaan yang pertama, apakah warga lingkungan tempat tinggal Lina sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik? Nah, sesuai dengan bacaan tadi ya. Kemudian apa saja bentuk tanggung jawab yang diemban oleh warga kampung? Yang ketiga, bagaimana warga lingkungan tempat tinggal Lina dalam menjalankan tanggung jawab? Yang keempat, apa yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan? Apa makna tanggung jawab yang tercermin pada bacaan tersebut? Nah, itu anak-anak ya. Jadi kita langsung saja mungkin anak-anak bisa menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Kalau lagu tangga nada mayor dinyanyikan tadi diatonis minor tadi lagunya sedih dan hikmat ya kan. Nah, dinyanyikan yang sedang hikmat, contohnya tangga nada mayor yaitu lagu syukur dan gugur bunga. Nanti kalian bisa mencoba membuka kalian mungkin ada lagu-lagunya itu gugur bunga. Terus kita akan mencoba menyanyikan yang pertama tadi sudah dicontohkan oleh Mem Nani yaitu lagu syukur. Nah, kemudian ada lagi lagu selain syukur apa? Gugur bunga. Nah, itu. Terus yang satu lagi menyanyikan bertangga nada mayor. Nah, ini lagu ini bertangga nada apa? Kelompok lainnya akan menampilkan lagu bertangga nada minor. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor dan minor. Lagu dengan tangga nada mayor dinyanyikan dengan penuh apa? Semangat. Nah, jadi tangga nada mayor itu dinyanyikan dengan penuh semangat. Nah, seperti tadi Garuda Pancasila. Contohnya Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, seperti itu termasuk lagu dengan penuh semangat, itu dengan nada mayor. Kalau nada minor tadi yaitu lagu syukur, nyanyinya sedih. Itu ada lagi gugur bunga, itu gugur bunga ya, itu lagunya harus sedih dan hikmat. Nah, itu anak-anak ya. Jadi hari ini kita juga langsung merangkum apa yang sudah kita pahami. Pertama, menyimpulkan isi teks secara lisan, yaitu cara membuat kesimpulan. Nah, tadi kalau membaca kesimpulan, bagaimana cara membuat kesimpulan? Yaitu kita
membaca secara keseluruhan. Jadi bisa membuat kesimpulan. Jadi menyimpulkan isi teks dapat dilakukan secara tulis maupun lisan atau lisan ya, secara lisan. Kemudian menjelaskan contoh-contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contoh tanggung jawab masyarakat. Nah, di sini adalah di kampung Nina tadi semua warga melaksanakan kerja bakti. Ini termasuk contoh tanggung jawab. Mereka adalah setiap warga harus berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Contohnya itu kerja bakti tadi. Kemudian menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Nah, contoh lagunya kalau tangga nada mayor itu dengan semangat, yaitu contohnya Haleluya Bandung, Garuda Pancasila, dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan bertangga nada minor yaitu lagu yang sedih, yaitu Gugur Bunga dan Syukur. Itu anak-anak ya. Nah, jadi yang sudah kita pelajari hari ini sudah sampai PB 6. Nah, PB 6. Nah, kalian nanti bisa melakukan kegiatan kamu di rumah, yaitu ayo berlatih. Nah, nanti ayo berlatih itu kita bahas berikutnya, nanti pertemuan berikutnya anak-anak ya. Sekian penjelasan dari lewat video ini. Menani mengucapkan terima kasih. Semoga berguna bagi anak-anak. Tuhan memberkati. Amin ya. Itu anak-anak ya.